Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabi pun, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Cantika Dewi dari Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung akan menyampaikan materi yaitu perubahan sosial. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan kehidupan masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Selanjutnya, perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kingsley Davis, ia menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena perubahan struktur dan susunan fungsi masyarakat. Selanjutnya, menurut Gilin, ia menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena perubahan letak geografis dan lingkungan di masyarakat yang memengaruhi perubahan sosial. Selanjutnya, menurut Bapak Sosiolog Indonesia. Bapak Sosiolog Indonesia adalah Bapak Selo Sumarjan. Ia menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena perubahan pola, sikap, nilai, dan perilaku di masyarakat yang dapat memengaruhi perubahan sosial. Materi selanjutnya adalah teori-teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori evolusi. Menurut James M. Heslin, ia menyatakan bahwa ada dua tipe teori. Yang pertama ada teori unilinear, di mana ia menyatakan bahwa semua manusia mengalami fase yang sama, dari bentuk sederhana menjadi ke bentuk yang lebih kompleks. Sedangkan teori multilinear menjelaskan bahwa tidak semua mengalami fase yang sama dalam membentuk kesempurnaan pada masyarakat. Selanjutnya ada teori siklus. Menurut Arnold Spengler, ia menyatakan bahwa peradaban yang besar mengalami 3 tahapan, yaitu kelahiran, pertumbuhan, dan juga keruntuhan. Sedangkan menurut Arnold Toynbee, ia menyatakan peradaban yang besar mengalami 4 tahapan, yaitu kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan juga kematian. Selanjutnya ada teori konflik menurut William Oakbert. Ia menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena perubahan unsur-unsur dan struktur di masyarakat yang memengaruhi dan saling berhubungan. Selanjutnya ada teori konflik. Menurut Karl Marx, konflik adalah faktor utama terjadinya perubahan. Diharapkan perubahan lebih baik dan lebih baik lagi, tapi kadang kenyataannya malah perubahan itu membawa malapetaka di masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan secara lambat. Perubahan secara lambat sering disebut dengan evolusi, yaitu perubahan yang tidak terlalu menonjol karena berubah seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Selanjutnya ada perubahan secara cepat yang sering disebut dengan revolusi. Salah satu contohnya adalah Revolusi 45, di mana tahun 45 Indonesia adalah negara terjajah. Kemudian Indonesia mengalami perubahan secara cepat, yaitu menjadi negara yang merdeka dan memiliki ideologi. Selanjutnya ada perubahan secara kecil, yaitu perubahan dimulai dari keluarga dan dimulai dari pola makan. Salah satunya adalah makanan cepat saji dan makanan instan, seperti sosis, nugget, makanan kaleng lainnya yang lebih mudah dan lebih praktis untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada perubahan secara besar. Perubahan secara besar ini terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga politik yang diberikan wewenang untuk merubah sesuatu menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ini adalah perubahan dalam memajukan ilmu pendidikan, ilmu teknologi, sarana dan prasarana pendidikan, dan juga ekonomi. Selanjutnya ada perubahan yang tidak dikehendaki. Salah satunya adalah pemberontakan, peperangan di suatu wilayah atau di daerah yang menyebabkan kekacauan dan juga kerusakan, di mana perubahan ini diharapkan membawa kebaikan, padahal kadang perubahan ini malah menjadi malapetaka bagi masyarakat. Selanjutnya ada sumber-sumber yang memengaruhi perubahan sosial.
dari sumber internal atau faktor internal, faktor dari dalam. Yang pertama ada perubahan kependudukan. Perubahan kependudukan ini sangat berpengaruh bagi budaya dan juga masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Kemudian ada penemuan atau inovasi. Salah satu contohnya adalah inovasi penemuan rice cooker, di mana dulu masyarakat masak menggunakan tungku dan juga kayu. Sekarang masyarakat masak menggunakan rice cooker yang lebih cepat, praktis, dan juga mudah. Selanjutnya ada konflik dalam masyarakat. Pertentangan di masyarakat dapat membawa perubahan-perubahan sosial. Diharapkan perubahan-perubahan sosial itu membawa perubahan kepada kebaikan dan juga kesejahteraan. Selanjutnya ada pemberontakan. Pemberontakan ini biasanya terjadi di suatu wilayah karena pertentangan dan juga perbedaan, di mana perubahan dan perbedaan ini biasanya diharapkan membawa kepada hidup yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih baik. Walaupun terkadang perubahan itu sendiri malah menjadi malapetaka untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama ada lingkungan alam. Lingkungan alam dapat membawa perubahan di masyarakat karena ada dua kemungkinan. Lingkungan dapat memengaruhi masyarakat dan masyarakat dapat memengaruhi lingkungan dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya ada faktor peperangan. Dalam peperangan, pihak yang kalah harus menuruti pihak yang menang dari segi perubahan, nilai, sikap, budaya, politik, ekonomi yang bersifat memaksa. Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan asing. Pengaruh kebudayaan asing ini contohnya adalah kebudayaan dalam berbahasa, menggunakan pakaian. Selanjutnya yang terakhir ada faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial. Yang pertama ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini adalah dengan majunya ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan, dan juga ilmu teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang lengkap seperti HP, telepon, laptop, dan juga komputer. Selanjutnya ada faktor yang menghambat. Faktor yang menghambat ini adalah lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan di suatu daerah, sehingga menimbulkan masyarakat yang tertutup, masyarakat yang tidak mau menerima ide-ide informasi dari dunia lain atau dari daerah lain, dan masyarakat yang masih berpikir secara tradisional, dan masyarakat yang takut akan kehilangan budaya leluhur. Baiklah, materi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat memetik ilmu yang saya sampaikan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.